Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MHTSE. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan nomor peserta 2001584650, dan saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SMA Negeri 2 Muara Muntai. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mohon ketua kelasnya memimpin doa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Arya, mohon berdoa ya. Siap, Brak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ahmad Uhadi hadir, Ahmad Dhani hadir, Ali Fatah Hadriansa hadir, Ananda Yuri Ilham Pratama sudah keluar kan? Iya. Ada yang tahu kan temannya kemana? Nggak tahu, Pak. Masa kalian tak tahu? Tanya dong. Kita sebagai teman, sahabat harus saling menanya, harus saling membangun komunikasi. Andika, Anita, Arini, Aditya Rahmat, Bayu, Dela, Alfa ya? Deni Saputra, Diki Muhammad Nur hadir. Oh ya, Ertima, Fahri Abdillah, Faila, Febrian Saputra, Istina, Jessica. Ada Jessica? Oke. Maria Eka. Apa kabar Maria Eka? Kemana kerja kemarin? Sehat ya? Alhamdulillah. Muhammad Saidi, Nina Ramadhani. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari makroekonomi dengan tema kegiatan ekonomi produksi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian produksi. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan-tujuan produksi dan apa tujuan-tujuan yang dimaksud itu. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan faktor-faktor produksi. Keempat, mengklasifikasi faktor-faktor produksi. Kelima, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat produksi. Yang terakhir, menyajikan karya-karya melalui poster dan poster.
anak-anak, kita memulai pelajaran diawali dengan materi kegiatan ekonomi produksi. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran kegiatan ekonomi produksi? Yang pertama, sudah saya jelaskan tadi ya, peserta didik dapat menjelaskan kegiatan produksi, 2 menjelaskan tujuan produksi, 3 menyebutkan faktor-faktor produksi, 4 mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor-faktor produksi, 5 menganalisis faktor-faktor penghambat produksi, 6 menyajikan karya melalui poster atau proses melalui visual, auditory, dan kinestetik. Nah, pengertian produksi secara keseluruhan, produksi adalah usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya menanam padi, memilih padi, mengangkat beras, memperdagangkan dari menjual makanan dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini disebut kegiatan produksi. Sama orang membuat aku, kemudian membuat kue, pokoknya hal-hal yang dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi itu namanya produksi. Mengerti ya? Tujuan atau proses produksi memberikan value terhadap barang atau jasa, mendapatkan keuntungan sehingga berdampak pada kelangsungan usaha atau bisnis, menggantikan barang-barang atau jasa yang tidak bisa digunakan atau rusak atau kadaluarsa, memenuhi permintaan pasar baik itu lingkup domestik maupun internasional. Maksudnya di sini anak-anak, ini memberikan, kalau misalnya kita tujuan produksi itu memberikan value atau keuntungan bagi si produksi. Jadi kita tuh bukan hanya memproduksi, bikin barang, tentu kita mengharapkan ada keuntungan, ada timbal balik. Contoh misalnya orang tua kalian bikin kue, kemudian harapannya laku terjual dengan sesuai ada pembayaran. Oke? Kayaknya ada sedikit ngantuk ini. Ayo kita ice break ya. Ice break dulu. Sekalian mohon perhatikan dengan saya. Ini namanya game 7 atau game harus. Ini game adalah mengikuti kata-kata saya. Perhatikan, kita coba. Kepala, dekul, bahu, hidung, kepala, dekul, bahu, hidung. Mulai ya. Kepala, dekul, apa itu? Nah ini kalian kurang Oke, ini kembali. Dari game ini udah ngantuk kan? Alhamdulillah. Dengan game kita tidak ngantuk ya. Namanya kita lagi belajar. Baik, lanjut. Jenis-jenis kegiatan konsumsi. Nah, untuk jenis kegiatan konsumsi ini sangat kaitan erat terhadap yang pertama kegiatan ekonomi konsumsi, ekonomi produksi, dan ekonomi distribusi. Sebetulnya urutan adalah kegiatan ekonomi produksi. Apa produksi? Menciptakan barang. Setelah menciptakan barang, lalu dikirim. Itu namanya didistribusikan kepada agen, kemudian pedagang. Nah, seperti siapa namanya itu? Siapa namanya? Nah, didistribusikan ke toko Bayu dan lain sebagainya. Kemudian setelah nyampe di toko Bayu atau di agen-agen terdekat,
lalu ada konsumen yang membelanjakan, habiskan barangnya, itu namanya konsumsi. Konsumsi itu bukan hanya kita memakan, tapi membeli barang, menghabiskan barang, kemudian kita makan, itu namanya konsumsi. Baik. Ketiga pokok kegiatan ekonomi di atas, produksi, distribusi, dan konsumsi, tiga pokok kegiatan ekonomi adalah saling berkaitan satu sama lain. Proses produksi tidak ada, artinya jika tidak ada proses distribusi dan konsumsi, percuma dong kalian bikin barang kalau tidak ada yang belanja. Percuma dong kalian bikin barang kalau tidak ada yang menghabiskan atau yang memakan. Kalian pernah belanja ke Indomaret enggak? Apa yang kalian lihat di situ? Banyak ya? Nah, betul. Baik, dari kegiatan di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya atau sudah mengerti? Sudah? Tidak apa-apa, bertanya dulu. Baik, oke, kita lanjut ya. Materi berikutnya, ini tahapan proses produksi. Ada beberapa tahap proses produksi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang dimaksud perencanaan biasanya merupakan kebutuhan dasar dari semua proses produksi. Orang kalau menciptakan barang atau perusahaan, organisasi, kalau menciptakan barang harus ada planning, harus ada direncanakan, ya toh? Betul ya? Harus direncanakan dulu. Kemudian routing atau penentuan alur. Ada alur-alurnya. Kita nggak boleh main produksi aja, padahal barang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi harus, misalnya di Moroleka, apa sih kesukaan kegemaran di desa Moroleka? Oh, mereka kegemaran lidah sapi itu apa namanya itu? Elas sapi. Nah, di sini berani makan elas sapi, kami nggak berani. Nah, itu salah satunya. Kedua, schedule atau penjadwalan. Jadi kalau kalian mau merancang sesuatu atau mau membuat sesuatu terkait produk, kalian harus buat schedule dan menjadwalkan. Berikutnya adalah dispatching atau pengiriman. Jadi pengiriman ini misalnya kalian produksi ke Garut, harus dikirim melalui mobil, kapal, udara dan sebagainya, harus dikirim. Kemudian di follow up. Nah, ini juga sangat penting. Apakah barang kita itu laku terjual atau tidak? Penentuan lokasi pabrik. Nah, nggak boleh misalnya yang dibutuhkan di Moroleka yang dibikin di Amerika, habis kita. Kemudian pembelian mesin atau penggunaan alat teknologi. Ini penting nih. Kalian harus memahami teknik penggunaan teknologi. Sekarang banyak di perusahaan-perusahaan yang dulunya karyawannya ada 1.000 orang, tiba-tiba jadi 100 orang. Kenapa? Itu akibatnya dampak kecanggihan teknologi. Jadi kalian itu tidak boleh kalah, ya. Kalian harus mengikuti perkembangan zaman teknologi. Yang terakhir, tenaga kerja. Ini penting. Tenaga kerja ini penting. Kenapa? Kalau tidak ada tenaga kerja, siapa yang bekerja? Ya kan? Ada yang ingin bertanya? Ayo. Baik, kita lanjut lagi. Faktor-faktor produksi atau faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Maksudnya di sini adalah kalau alamnya melimpah, bagus, tentu tidak ada penghambat faktor produksi. Akan tetapi kalau bisa faktor alam itu habis atau terkikis, contoh di sini batu bara, ini udah mulai habis. Apa yang mau diproduksi batu bara? Karena batu bara habis. Itulah salah satu faktor sumber daya alam. Sumber daya manusia. Nah, ini juga sangat mendukung. Kalau faktor sumber daya manusia yang tidak handal, tidak lihai,
Maka bagaimana cara mengelola sumber daya alam? Jadi ini saling membackup. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, faktor modal. Dalam faktor produksi tentu dibutuhkan modal. Bagaimana bisa beli mesin, bisa bayar karyawan, bisa beli bahan baku kalau tidak ada modal. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Nah, ini juga tidak kalah penting. Faktor kewirausahaan ini penting karena bila mana kalau kita memproduksi barang, bagaimana menyusun dan menjual strategi dengan naluri kewirausahaan si perusahaan atau si karyawan tadi. Yang terakhir, sumber daya informasi ini penting. Siapa di antara kalian ketinggalan informasi? Apabila ada di antara kalian ketinggalan informasi, maka kalian ketinggalan zaman. Yuk bertanya dulu. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Apa yang mau ingin bertanyakan? Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok Kinestrik ingin bertanya, Pak, bagaimana sih cara membangun perusahaan? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya kayak mengajar aja ya, luar biasa oleh menggelitik. Nah, oke, kita jawab. Ada yang bisa bantu saya? Bagaimana cara mendirikan perusahaan katanya? Nah, saya jawab. Ini adalah salah satu faktor untuk mendirikan perusahaan. Yang pertama, kalau kita mau mendirikan perusahaan harus punya sumber daya alam. Contoh, kita mau bangun sawit, tentu kan harus ada tanah, ya toh? Kemudian kondisi tanahnya bagaimana? Kemudian harus ada tenaga kan, sumber daya manusia. Kemudian modalnya harus ada dan sebagainya. Baru bisa kita bikin perusahaan. Ciri-ciri produksi yang pertama, produknya diproduksi dalam jumlah yang besar. Kemudian harga satu produknya rendah, bertujuan untuk menguasai pasar. Nah, inilah produksi. Bagaimana dia menciptakan barang sebanyak-banyaknya, tapi tidak melupakan apakah barang yang diciptakan oleh perusahaan itu laku atau tidak, disenangi di pasaran atau tidak. Kemudian harga satu produknya rendah. Kalau misalnya semakin banyak kita produksi, maka harga itu semakin murah. Bertujuan untuk menguasai pasar. Nah, namanya produk, bagaimana cara perusahaan itu harus menguasai pasar. Kemudian tidak ada variasi produk, terdapat stok produk di gudang atau penyimpanan. Kalau misalnya di gudang itu menyimpan banyak produk, maka produk itu bisa besar kemungkinan tidak laku. Kemudian diproduksi secara terus menerus. Lanjut. Nih, Saya Arya dari kelompok visual ingin bertanya, bagaimana sih Pak ingin melihat perusahaan yang sukses itu? Di mana ya dari dilihatnya? Dari produksi, baik. ciri-cirinya adalah produksinya bagus bahkan meningkat. Kemudian penjualannya bagus, stabil, tidak pernah turun. Kemudian output perusahaannya bagus. Nah, itu perusahaannya baik. Kalau perusahaannya misalnya produksinya sedikit, makin lama makin sedikit, ya itu namanya ciri-ciri tidak bagus. Tapi kalau perusahaannya naik terus produksi dan barang yang diproduksikan itu selalu habis, itulah perusahaan, ciri-ciri perusahaan yang bagus. Ada lagi pertanyaan? Habis? Baik. Sekarang saya mau menampilkan videonya dulu. Oke? Mohon anak-anakku sekalian pahami, kemudian cerna apa yang dimaksudkan dengan video tersebut.
Home Industry lagi memproduksi tahu dan tempe. Kalian pahami? Tuh, itulah orang buat tempe. Kemudian proses penyaringan tempe, tahu. Nah, itu nanti tinggal dipotong sama dia. Nah, coba lihat ya. Coba lihat. Memisahkan sari dan ampas kedelai. Oh. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Nanti anak-anak untuk mengerjakan sesuai dengan LKPD. Sebelumnya saya akan menentukan kelompok dulu. Untuk kelompok kinestetik, setuju ini ya? Oke, kelompok kinestetik. Kemudian kelompok visual, ya, sebelah sini kelompok visual. Kemudian kelompok auditing, belakang kelompok auditing ya. Kelompok visual sini. Oke, terima kasih. Oke, sambil kalau ada yang belum ngerti, mohon ditanyakan kepada Bapak. Dipahami, lalu ditanyakan ya. Oke, Arya. Sudah bisa dilihat LKPD-nya? Sebelumnya ada yang mau bertanya? Kalau begitu, kalian buatlah berdasarkan petunjuk di LKPD untuk membuat karya sesuai berdasarkan pengamatan, penglihatan, dan pengetahuan yang kalian miliki. Buatlah proyek atau poster untuk tugas berdasarkan instruksi LKPD. Ada yang bertanya? Kalau tidak bertanya, mulai. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Saya minta kelompok visual untuk menjelaskan karyanya. Silakan
maju. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Arya, Ahmad Ngadi, Anita, Eka, Nina, Rido, dan Ramadhani. Materi 1. Pengertian kegiatan distribusi. 2. Ciri kegiatan distribusi. 3. Fungsi distribusi. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Pengertian kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febrian, Denis, dan Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik. Saya sendiri, Istina Jumratul Aini, dan teman saya Alif. Di sana ada Sandi, Febrian, Denis, dan Sherly. Ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu poster mading. Di sini kita akan belajar tentang berbagai macam kegiatan distribusi. Nah, pertama di sini ada pengertian distribusi. Distribusi adalah salah satu bagian dari pemasaran. Distribusi juga diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Ciri-ciri distribusi. Ciri-ciri kegiatan distribusi antara lain menyalurkan barang hasil produksi, menggunakan alat transportasi untuk menyalurkan barang, dan melibatkan banyak pihak, baik produsen maupun konsumen. Selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam faktor pasar, saluran distribusi akan dipengaruhi oleh adanya pola pembelian konsumen, yakni jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan produk, dan kebiasaan dalam pemberian produk tersebut. Sekian pembahasan dari kami. Yang kami sampaikan tentu banyak sekali hal-hal menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi, dan akan lebih seru jika kita saling bertukar pikiran, ide, atau gagasan. Maka dari itu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bertanya? Di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu poster mading. Di sini kita akan belajar tentang berbagai macam kegiatan distribusi. Nah, pertama di sini ada pengertian distribusi. Distribusi adalah salah satu bagian dari pemasaran. Distribusi juga diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Ciri-ciri distribusi. Ciri-ciri kegiatan distribusi antara lain menyalurkan barang hasil produksi, menggunakan alat transportasi untuk menyalurkan barang, dan melibatkan banyak pihak, baik produsen maupun konsumen. Selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam faktor pasar, saluran distribusi akan dipengaruhi oleh adanya pola pembelian konsumen, yakni jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan produk, dan kebiasaan dalam pemberian produk tersebut. Sekian pembahasan dari kami. Yang kami sampaikan tentu banyak sekali hal-hal menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi, dan akan lebih seru jika kita saling bertukar pikiran, ide, atau gagasan. Maka dari itu kami memberikan kesempatan kepada teman-teman. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bertanya?
kegiatan distribusi. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yang kami terima tadi soalnya apa permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan distribusi. Salah satu masalahnya adalah penjadwalan armada pengiriman yang tidak terorganisir adalah ketika kendaraan pengangkut datang bersamaan dalam jumlah besar sehingga staf menjadi kewalahan. Begitu diskusi dari kelompok kami, apakah saudari bisa menerima? Terima. Kita sudah belajar tentang berbagai macam kegiatan distribusi. Semoga apa yang kami sampaikan teman-teman bisa memahami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembahasan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan poster dari kelompok kami, yaitu kelompok visual. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ria, sebelah saya Rizky, rekannya. Demikian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih dari kelompok visual dan mempresentasikan hasil karya kelompok kinestetik, visual, auditif, dan visual di sini dibagi 4 kelompok. Alhamdulillah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran hari ini. Karena tujuan pembelajaran hari ini adalah mendiferensiasikan metode pembelajaran yang modul saya dengan visualisasi, auditif, dan kinestetik. Nah, hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita simak dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana cara kita mengkonsumsi barang sesuai skala prioritas. Tadi temannya bilang bahwa kita untuk memproduksi barang tidak serta-merta harus banyak, tapi kita sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan kata auditori. Kalau kita mempelajari barang, tidak boleh semaunya saja. Kita mempelajari barang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang bisa kita petik hari ini. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau begitu terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah menuangkan kegiatan produksi ke dalam poster, visualisasi, kinestetik, dan auditif. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan pertemuan selanjutnya dengan materi kegiatan ekonomi konsumsi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.